Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang saya diberikan. Dalam persoalan ini saya menambahkan saja, saya rasa tadi Pak Sigit sudah berbicara cukup mendasar dan cukup luas yang disampaikannya. Pertama-tama tentu saja ingin saya sampaikan sekedar pengalaman hidup. Saya waktu itu sudah agak cukup besar ya, sehingga saya cukup bisa menikmati kedatangan dari kepala negara ya, kepala pemerintahan ya. Beliau adalah Perdana Menteri Uni Soviet. Seperti yang disampaikan tadi, beberapa hal yang penting-penting periode tahun 60-an ini memang sangat menarik. Nanti sangat dibutuhkan lebih lanjut lagi setelah bukunya Pak Sigit itu tersebar luas. Kenapa? Seperti juga diharapkan tentunya lebih banyak lagi informasi-informasi tentang Uni Soviet. Kenapa? Perlu diketahui setelah Bung Karno tidak lagi sebagai presiden tahun 67 ya persisnya ya, tapi sebelumnya itu hubungan dengan Soviet putus ya. Itu baru nyambung lagi setelah akhir tahun 90-an. Tahun 90-an itu ketika Soviet justru sudah berubah, tidak lagi sebagai negara komunis. Nah, tetapi yang justru yang paling penting di dalam buku ini diceritakan ketika Uni Soviet sebagai tamu istimewa dengan kedatangannya pada tahun 60. Bukan hanya sebagai tamu saja, Uni Soviet itu memberikan bantuan yang begitu memenuhi syarat. Kenapa? Khususnya berkaitan dengan konflik Indonesia Belanda mengenai persoalan Irian Barat atau dikenal sebagai Trikora itu. Bung Karno tadinya mengharapkan mendapat bantuan dari negara blok Barat ya, dari orang-orang yang bukan kelompok Warsawa. Tetapi nggak pernah kejadian gitu. Kekhawatiran mungkin saja bakal menimbulkan akan berefek kepada kondisi situasi politik yang tambah panas. Jadi Bung Karno mendapat bantuan itu dari Uni Soviet. Setelah Indonesia merdeka, kita punya keterbatasan dalam kepemilikan alutsista itu ya. Saya rasa tiba-tiba saja, saya bersaksi pada saat itu, saya mengenal banyak lembaga-lembaga yang berkaitan lembaga militer, bukan main, baik alat-alat kendaraan itu ya, baik kendaraan roda 4 sampai roda 2, kendaraan militer ya kan, baik untuk angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut. Besar sekali. Saya tidak bisa lupakan itu jeep gas dari Uni Soviet itu di mana-mana ada. Ya, tiba-tiba saja kita tidak menggunakan lagi kendaraan-kendaraan buatan blok Barat ya, maksud saya dari Amerika dan Eropa. Kita memakai barang-barang dari Uni Soviet. Persenjataan demikian juga ya. Ketika itu yang famous, yang sangat terkenal ya, AK-47 itu hampir semua
sebagai senjata otomatis yang sudah termasuk modern sebelum dimiliki oleh negara-negara di sekitar Asia Tenggara sini. Indonesia telah memiliki, ya. Jangan lupa juga pesawat terbang juga kitalah yang pertama-tama menggunakan menggunakan pesawat terbang jet, ya. Dan pesawat terbang jet ini dilengkapi dengan peralatan balistik yang canggih. Pesawat TU itu bisa kalau diperhitungkan akan menyerbu Irian itu dari jarak sebelum berada di wilayah alutsista bisa melepaskan rudalnya itu dan dia sampai ke Irian. Demikian rupa kondisinya sehingga Belanda berpikir dua kali lah gitu, ya. Ya, tentu saja hal ini kita tahu dalam suasana Cold War, ya, dalam perang dingin seperti itu, justru adalah peranan Bung Karno untuk membuat keseimbangan situasi politik pada saat itu. Sebetulnya kita belum memasuki kondisi perang dengan Belanda, tetapi akibat kita sudah memiliki peralatan yang ditakuti oleh pihak Belanda, Belandanya berpikir dua kali. Jadi yang baru terjadi adalah infiltrasi dari pasukan-pasukan dan sukarelawan Indonesia ke Irian Barat. Belum terjadi perang. Keburu Belanda itu tentu saja melalui tekanan Amerika Serikat, kata Belanda, itu akhirannya mau melepaskan, dan terjadilah pada bulan Agustus tahun 62 itu penyerahan Indonesia kepada Irian Barat kepada Indonesia. Alhasil kembali kepada Khrushchev pada tahun 60 beliau datang ke Indonesia selama kunjungan selama 2 minggu. Inilah mungkin hal-hal yang ingin saya sampaikan. Kunjungannya adalah berupa muhibahnya dari Jakarta, Bandung, ya, lihat Bogor juga, ya, Bandung, kemudian ke Jawa Tengah, Jogja dan sebagainya, sampai di Surabaya dan akhirnya Bali. Sangat istimewa, semuanya terekam dalam rekaman film waktu itu yang bisa dilihat dalam video. Saya sudah menyampaikan video itu kepada Pak Agung kalau mau diputar. Yang paling menarik dari semua ini adalah ketika di Jakarta, Khrushchev sempat berpidato di parlemen. Parlemen pada saat itu belum di Senayan, tentu saja masih di lapangan Banteng. Jadi ada rekaman videonya untuk itu. Saya ingat jarang sekali atau tidak ada berkali, ya, seorang pejabat pemerintah dari negara-negara tamu yang datang ke sini untuk berbicara dengan pihak parlemen, tetapi Khrushchev berbicara. Ini suatu keistimewaan. Selain itu, tentu saja Khrushchev itu orangnya lucu, ya. Kalau Anda kenal Khrushchev, dia lebih pendek dari Bung Karno, ya, bisa dilihat itu, ya, kepalanya juga habis gitu, ya, dan alhasil lucu lah. Jadi membuat hiburan juga. Namun sebagaimana diketahui, pada situasi itu pun di Indonesia sudah ada sebetulnya suara-suara negatif, suara-suara miring. Kalau kenapa Bung Karno jadi ngundang orang komunis, pimpinan komunis di Surabaya itu, sampai ada reaksi dari kelompok anggota masyarakat mengenai persoalan komunis ini. Bung Karno membela. Bung Karno menjelaskan duduk persahabatan bahwasanya ini adalah seorang sahabat, negara sahabat. Saya tidak benar kalau saya itu mengundang Khrushchev dengan maksud untuk berafiliasi dengan komunisme dan sebagainya. Saya rasa itulah sebabnya juga kenapa Khrushchev dibawa ke Bali dengan tujuan tentu agar ada situasi yang lebih rileks daripada kondisi-kondisi yang mencekam. Tapi
dari sifat-sifat yang lucu dari kerja sendiri dan sebagainya, boleh dikatakan bahwasanya secara garis besar orang lupa bahwasanya berhadapan dengan seorang tokoh dari negara komunis gitu ya. Tetapi dari semua ini saya rasa mestinya bangsa Indonesia itu terobati dengan segala kecurigaan macam-macam. Kenapa? Soviet itu datang dengan berbagai bentuk bantuan. Ketika itu kelompok Indonesia itu kita belum memiliki tenaga ahli yang berkemampuan, sehingga semuanya itu baik urusan pampasan perang, pembangunan jalan raya ya, bantuan Amerika itu maupun bantuan Soviet ini. Ketika itu Bung Karno sempat ditanya kalau saya akan memberikan bantuan ya, waktu Bung Karno ke sana nih tahun 59, sebetulnya bangsa Indonesia membutuhkan apa? Bung Karno bilang kami membutuhkan stadion. Hah? Ya tentu saja dalam persoalan ini karena akan adanya Asian Games juga dan sebagainya ya. Tetapi istilah stadion itu dijelaskan oleh Bung Karno supaya kami bangsa Indonesia bisa berkumpul di suatu tempat, ya kan? Dan kita akan saya akan bertukar pikiran dengan rakyat melalui stadion itu. Dan itu betul. Stadion itu waktu pembukaan kebetulan Uni Soviet itu diwakili oleh Mikoyan, yaitu wakil Perdana Menteri ya. Sambutannya bukan main. Itu bertepatan dengan hari ulang tahun Indonesia dan proklamasi ya. Alhasil itu sempat ditinjau oleh Khrushchev datang pada tahun 60 di dalam proses pembangunan daripada kompleks olahraga Senayan itu, di mana kepada Uni Soviet dimintakan kesediaannya untuk sebagai pemancangan yang ke-100. Itu juga momen ya. Ya tentu saja banyak sumbangan-sumbangan lain ya, misalnya Rumah Sakit Persahabatan itu sebelumnya saya sempat bekerja di Rumah Sakit Persahabatan. Kok saya pikir kaku sekali rumah sakit itu ya, dengan segala pernak-perniknya tidak terbayang sebagai rumah sakit yang biasa kita ketahui apa yang telah dibangun oleh Belanda gitu ya. Tetapi ini adalah bentuk daripada struktur bangunan ala Uni Soviet. Tapi sudahlah, itu bangunan juga sekarang sudah banyak berubah, sudah dikembangkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Di sana menjadi sebuah pusat untuk penyakit paru-paru, salah satunya yang terkenal ya. Dan saya rasa berbagai hal lagi ya, Uni Soviet, bantuan Uni Soviet untuk konfrontasi dengan Belanda, Irian Barat itu, saya kok melihatnya belum sampai dengan titik optimal. Saya nggak tahu ya, mungkin juga harapan atau ada pemikiran Soviet bahwa akan terjadi perang besar. Ya tentunya akhirnya berefek kepada, bisa jadi Amerika sendiri dalam persoalan ini terjadi khawatir kalau sampai kancah pertempuran tersebut akan memberi peluang bahwasanya Irian Barat menjadi tempat pemicu daripada perkembangan komunis di Asia Tenggara. Semua tidak terjadi. Bahkan Amerika pun turun tangan dengan keterlibatannya dalam proyek Bunkers itu, ya kan. Kemudian Presiden Kennedy yang juga ya kan bisa dikategorikan sahabat dari Presiden Soekarno mengirim adiknya Robert Kennedy untuk penyelesaian di Tokyo, kemudian ke Bogor, ke Jakarta, ke Bogor. Akhirnya tekanan dilakukan, ini kata Belanda, oleh Amerika kepada Belanda, dan Belanda mau nggak mau menerima kondisi itu, dan Agustus tahun 62 Irian Barat diserahkan. Yang paling menarik adalah Amerika itu sedemikian rupa mungkin ya
keyakinannya. Saya nggak tahu kenapa Karel Doorman, sebuah kapal induk besar milik Belanda itu tidak berlabuh lama, hanya sebentar. Saya nggak tahu kalau toh ini diperhitungkan bahwasanya bisa terkenal rudal bantuan Uni Soviet ini, sebentar aja bisa lebur itu ya, kapal induk yang segitu besar itu, kapal bekas yang dimiliki oleh Belanda. Alhasil dia cuma sebentar langsung pergi lagi. Dan pada tahun 62 dengan segala keberatan hati, Gubernur Platel, gubernur Belanda di Irian Barat pamit, dan seluruh warga atau sebagian besar warga Belanda akhirnya juga angkat kaki dari Irian Barat, dan proses PBB kemudian datang untuk sebagai penengah untuk proses terjadinya Perang dan sebagainya.